Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 21 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Dia dan kamu ya, karena ini koneksi kalian berdua. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik ya energinya. Jadi nanti kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Dan ingat pembacaan ini general ya, jadi tidak akan 100% sama semua pada kalian. Oke, ini kamu, ini dia ya. Nanti kalau terbolak-balik energinya kalian sesuaikan aja. Ada Three of Cups. Hubungan kalian ini tiba-tiba udah berakhir aja gitu ya. Jadi mungkin di awal hubungan kalian itu baik-baik aja, bagus-bagus aja sebenarnya ya. Tapi tiba-tiba udah berakhir aja, dan ini sangat cepat aku lihat. Entah mungkin cuma beberapa hari atau baru beberapa minggu, mungkin paling lama seminggu lah, sebulan paling lama. Tapi kayaknya mungkin nggak sampai sebulan, tahu udah berakhir aja. Dan kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang menggantung ya. Mungkin dia justru malah tidak memberikan kejelasan kenapa dia tiba-tiba pergi meninggalkanmu, putus begitu saja, tiba-tiba menghilang, tidak ada komunikasi, tidak ada kabar ya. Karena memang dari si dianya itu ada sesuatu gitu ya. Bisa jadi ini tentang ada seseorang yang mempengaruhi dia ya, entah apalah ya, entah mempengaruhinya karena ada faktor apa seperti itu. Dan mungkin yang mempengaruhi dia itu memang ingin rencananya menyabotase hubungan kalian agar hubungan kalian tidak terjalin seperti itu. Tapi bisa juga ini tentang seseorang yang awalnya itu ya cuman ramah baik ya sama dia, ingin berteman dengan dia, tapi ternyata dia ingin menggoda ya, menggoda si dia ini, bisa jadi ya. Jadi ada pihak ketiga nih yang ingin merusak hubungan kalian, atau bahkan mungkin ada juga pihak ketiga yang mencoba untuk memberikan rumor atau gosip, akhirnya ingin merusak hubungan kalian. Bisa juga orang ketiga ini yang berlagak seperti teman, tapi justru malah dia menggoda menggoda pasanganmu, orang yang kamu fokuskan ya. Karena di sini ya intinya ada pihak ketiga lah ya, ingin menyabotase hubungan kalian. Atau mungkin dia memang ada masalah dengan pihak ketiga ini, entah misalkan kalau keluarga ya, dia mungkin punya masalah dengan keluarga dia, sehingga dia harus menyelesaikan masalah dia dengan keluarganya, dan akhirnya di sini dia harus mundur dulu dari hubungan kalian seperti itu. Jadi intinya di sini ada pihak ketiga nih yang mempengaruhi hubungan kalian ya. Oke. Kemudian ada Queen of Swords. Oke. Orang ini nampaknya itu memang orang yang kalau dia berkomitmen itu pengennya terlihatnya tetap lajang, terlihat bahwa dia pengen single. Tapi ya orangnya memang bebas ya, dia orangnya suka kebebasan. Tapi orang ini tuh nggak suka kesendirian. Jadi kalau misalkan kalian berpisah atau kalian tiba-tiba menghilang gitu ya, atau dia yang tiba-tiba menghilang, jadi dia tuh membuat hubungan ini menggantung. Ini sebenarnya pisah, berjeda, atau ya udah ngeghosting aja gitu ya, sampai kamu itu berpikir bingung gitu ya dengan hubungan ini nih mau digimanain sih gitu ya. Tiba-tiba ngilang, tiba-tiba nggak ada kabar gitu ya. Nah, karena memang orang ini takut kesendirian, jadi ketika berpisah dengan kamu, dia tidak mau kamu tinggalkan
seperti itu. Makanya di sini dia tidak memberikan kepastian nih hubungan berpisah atau apa, atau memang udah nggak mau lagi, atau dia udah nikah dengan yang lain atau apa. Nah gitu nggak, jadi tidak memberikan kejelasan dengan kamu. Nah orang ini memang pernah tidak setia dengan kamu, orangnya memang juga pernah berbohong sama kamu, bahkan mungkin kamu pernah ditipu di sini ya. Ya oke, kejam sih bisa dibilang orang ini ya. Kemudian di sini akhirnya kamu kayak ada suatu ketakutan dari kamu ya. Bahkan di sini ada rasa kurang percaya diri ya dari kamu untuk hubungan ini. Akhirnya ya apa ya, kamu merusak hubungan ini. Sebenarnya juga ini suatu bentuk protek diri dari kamu ya, protek diri dari kamu ya. Karena kalau aku lihat kan dari sifat orang yang sedang berdealing dengan kamu ini, orangnya nggak jujur ya, terus itu juga masih dikontrol gitu ya, gampang banget terpengaruh, atau ya masih dikontrol lah, entah ini dari keluarga, entah ini dari orang tua. Dan dia juga lagi banyak masalah, dia orangnya belum stabil. Ya wajar sih kamu punya sifat bahwa kamu kayak punya ketakutan atau tidak percaya terhadap dia gitu ya. Akhirnya hubungan kalian ya gampang banget untuk goyahnya. Dan inilah dan kamu menunjukkan sikap bahwa kayak kamu memprotek diri gitu ya dari si dia ini. Akhirnya membuat dia juga menjauh dari kamu. Dan aku lihat di sini memang kamu perlu untuk menjauh dulu sih memang ya, karena ini bentuk protek diri dari kamu, dan kamu memang harusnya perlu mendapatkan kembali kendali dari emosi kamu agar kamu tidak terlalu bergantung sama dia, agar kamu tidak terlalu apa ya, tidak terlalu ya, selain tidak terlalu ketergantungan, tidak selalu membutuhkan dia gitu ya di kehidupan kamu. Kamu juga butuh mandiri di sini aku lihat. Memang kamu itu pengen hubungan ini tuh untuk segera ada komitmen, untuk segera ada kejelasan ya, untuk segera hubungan ini bisa berhasil ya. Cuman gimana kalau aku lihat sih dari si dianya memang belum siap ya, belum siap. Jadi belum bisa untuk kamu ajak dia untuk segera berkomitmen. Jadi kamu di sini juga harus memikirkan dari sisi dia, mungkin dia juga butuh untuk menyelesaikan atau mengutamakan kebutuhan dia dulu yang harus dia prioritaskan ya. Mungkin kenapa keluarganya itu belum menyetujui, atau misalkan ada pihak ketiga yang masih ingin menyabotase hubungan kamu dan dia. Kalau misalkan ini pihak ketiga itu adalah keluarga, ya mungkin karena keluarganya tahu gitu ya, dia memang belum saatnya untuk bertanggung jawab dengan seseorang gitu ya. Karena keluarganya pun aja masih kesusahan, misal dari keuangan kayak gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi belum bisa gitu. Dan intinya di sini ya, kamu nggak usah terburu-buru dulu deh untuk membuat hubungan ini segera juga terjadi, atau segera juga untuk berhasil ya dengan dia. Coba kamu kayaknya perlu untuk memikirkan, mengutamakan kebutuhan kamu aja dulu deh gitu ya. Dan kamu habiskan waktumu, tenagamu untuk meningkatkan kualitas diri, atau menstabilkan kehidupanmu ya, atau keuanganmu, atau ya menggapai cita-citamu terlebih dahulu aja gitu ya. Kalau aku lihat di sini Queen of Cups. Dan lebih utama sih di sini lakukan yang terbaik untuk menjaga keseimbangan emosi kamu sih ya. Karena aku lihat di sini emosi kamu itu gampang naik turunnya. Kamu itu mungkin mudian orangnya. Ya, jadi jangan sampai di sini kamu dimanfaatkan lagi oleh seseorang, entah ini si dia, entah ini orang lain, karena kamu orangnya gampang banget emosinya naik turun. Kadang-kadang kalau lagi baik ya baik banget, kalau kamu lagi garang ya garang banget gitu ya. Jadi di sini kamu butuh untuk menyeimbangkan emosi kamu. Ya, jangan sampai di sini kebaikan kamu justru diambil keuntungannya oleh orang lain ya.
Jadi udah prioritaskan aja diri kamu sendiri terlebih dahulu. Udah, kalau aku lihat juga di sini The Fool, sebenarnya dia itu juga gini, menyesal ya. Menyesalnya dalam artian gini, kalau dibilang sayang cinta, of course dia sayang cinta sama kamu, cuman justru malah dia menempatkan kamu pada posisi yang bukan apa ya, pada posisi yang tidak bisa dia pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi gini, dia tahu kamu juga sayang sama dia ya, dia tahu kalau dia juga sayang sama kamu, tapi dia tidak bisa memberikan kamu komitmen saat ini. Jadi dia memosisikan kamu pada situasi atau hubungan yang mengambang, hubungan yang tidak ada kejelasannya. Di sini dia menyesalnya di situ ya. Dia tidak bisa memberikan kepastian ke kamu. Karena memang saat ini entah kenapa orang ini tuh memang belum siap untuk berkomitmen. Ya, bisa jadi dari pihak ketiganya ini, entah keluarganya yang lagi ada masalah sehingga dia harus memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu gitu ya, atau mungkin ada suatu masalah entah ini tentang keuangan ya, dan dia harus memprioritaskan keluarganya, mungkin keluarganya butuh untuk dia berikan kestabilan finansial seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini, kalau ditanya untuk komitmen, aku lihat belum siap untuk berkomitmen. Masih banyak masalah yang harus dia selesaikan terlebih dahulu, dan ini masalahnya memang harus dia sendiri yang menangani, dan ini masalahnya complicated banget, ribet ya, sulit ya. Kalau aku lihat sulit lah ya, karena di sini the full ya. Jadi harus ada yang perlu dia selesaikan terlebih dahulu. Dan kalau aku lihat memang orang ini ramah ya sifatnya, terus juga dia percaya diri banget terhadap diri dia sendiri, dia bisa melakukan segala hal gitu ya. Dia yakin dia bisa menanggung beban apapun ataupun masalah apapun, dia pasti bisa untuk menyelesaikannya. Orangnya kuat, orangnya memang mandiri ya. Kalau aku lihat di sini, dan dia itu memang kepribadiannya ramah ya, ramah terhadap semua orang, bahkan di sini terhadap kamu. Orangnya ramah, dan orangnya itu gampang banget menarik perhatian dari orang-orang sekitarnya. Bahkan kalau di tempat umum tuh kayak orang-orang di sekitar dia tuh banyak suka memperhatikan dia ya, karena orangnya memang menarik. Entah ini mungkin secara fisik, entah kalau bukan secara fisik berarti ya dari sikap, dari aura ya, dari jati diri ya, dari inner dia memang orangnya menarik. Dan aku lihat di sini saking percaya dirinya dia sama diri dia sendiri, dia tuh kalau ngejalin hubungan itu dia kayak nggak ngerasa aman atau nyaman sama kamu. Dia ngerasa selalu nyaman sebenarnya sama kamu ya, dia bahkan senang gitu ya, dia ngerasa di sisi kamu itu bahagia banget sebenarnya ya. Dia ngerasa bahagia banget sama kamu. Bahkan di sini dia tuh kayak kalau masalahnya ada hubungannya dengan orang ketiga ya, misalkan keluarganya itu ngomong bahwa kalian itu tidak cocok atau tidak direstui oleh keluarga, aku lihat di sini dia nggak terbawa omongan itu gitu ya. Jadi kenapa di sini aku bilang ada hubungannya dengan pihak ketiga atau keluarga, dan dia justru malah lebih memprioritaskan keluarga misal, karena gini, dia itu tidak mau mengambil resiko kehilangan keduanya gitu ya. Jadi kalau misalkan saat ini di depan mata dia bisa menyelesaikannya dengan keluarganya terlebih dahulu, dan dia harus mengambil hati keluarganya dengan cara misal dia harus memprioritaskan keluarganya dulu, dari keuangan dia harus menstabilkan keuangan keluarganya dulu ya, maka dia akan lakukan itu dulu yang dikira-kira bisa dia gapai terlebih dahulu gitu ya, yang kira-kira tidak akan kehilangan keduanya gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini kalian misalkan LDR jauh gitu kan akan sulit gitu ya untuk dia memprioritaskan kamu terlebih dahulu daripada keluarganya. Jadi menurut dia keluarga adalah yang lebih utama dan lebih diprioritaskan bagi dia gitu ya. Jadi walaupun misalkan keluarganya tidak setuju dengan kamu ya, dia tidak mau kehilangan keduanya. Jadi saat ini tuh memang dia lebih memilih untuk memprioritaskan keluarga
Tapi bukan berarti di sini dia mengabaikan melepas kamu, tidak. Aku lihat di sini walaupun keluarganya tidak setuju, sebenarnya di dalam hati dia itu ya dia dengan penuh keyakinan gitu, penuh dengan keyakinan bahwa ya nantilah akan ada saatnya kalau dia sudah bisa menyelesaikan masalah dengan keluarganya, pasti nanti hati keluarganya pun luluh gitu ya. Jadi dia tidak akan peduli dengan kecaman dari keluarga ataupun orang-orang sekitar ataupun orang-orang luar, bahkan ya dia tidak peduli, karena di sini aku lihat udah ada keyakinan dari hati dia bahwa memang bahwa kamu memanglah yang dia cintai, bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, seperti itu. Jadi kalau untuk pandangan dia terhadap kamu ya itu tidak akan berubah gitu ya. Perasaan dia terhadap kamu itu tidak berubah walaupun pandangan orang-orang di sekitar dia atau di eksternal ya, orang-orang di luar itu tidak setuju dengan hubungan kalian, dia nggak masalah, dia nggak terpengaruh. Nah, kalau aku lihat kan di sini dia pergi secara tiba-tiba ya, tanpa ada komunikasi, tahu-tahu dia ngilang gitu aja tanpa ada kabar gitu kan. Nah, memang saat ini tuh gimana ya, dia sulit untuk bisa mengutarakannya. Ya, jadi di sini antara kamu dengan dia ada kesalahpahaman. Jadi ini ada kebingungan ya dari si dia untuk bisa memberikan kejelasan ke kamu bagaimana. Jadi ada kesalahpahaman dan praduga dari kamu yang memojokkan dia gitu ya. Atau ya memang dia membuat situasinya seperti itu. Dia sulit untuk bisa menjelaskannya ke kamu. Karena sebegitu complicatednya masalah dia, jadi dia sulit untuk menjelaskannya ke kamu. Jadi dia membiarkan kesalahpahaman ini. Kalau Ace of Sword-nya reverse ini ya, jadi mungkin dia tahu bahwa sudut pandang antara kamu dan dia itu selalu berbeda. Dan saat ini pun sudut pandang kamu itu beda dengan dia. Makanya di sini sulit dia untuk bisa menjelaskan ke kamu kenapa dia menarik diri atau kenapa hubungan ini berakhir gitu ya. Karena ya secomplicated itu dan ini rumit untuk dia jelaskan, dan justru malah akan buang-buang energi, buang-buang waktu ya, kalau harus nantinya akhirnya endingnya karena kalian berbeda pendapat akhirnya bertengkar. Jadi daripada memperumit masalah dia dan akan menambah lagi masalah dia, lebih baik dia membiarkan kesalahpahaman ini, dia tidak menjelaskannya seperti itu. Dan dia juga tahu bahwa kamu itu kalau orang itu emosian gitu ya, dan bahkan kalau di sini aku lihat kalau kamu itu berkomentar atau kamu itu berucap kalau kamu lagi emosi itu kadang nyakitin. Nah, justru malah nanti ini akan membuat hubungan kalian lebih bermasalah. Jadi makanya di sini dia ya udah lebih baik langsung ngilang gitu aja tanpa kabar, tanpa kejelasan seperti itu ya. Jadi di sini dia menghindari lebih tepatnya menghindari konflik dengan kamu ya. Dia agar hubungan kalian tidak lebih parah, tidak lebih menyakitkan, tidak akan ada lebih rasa dendam, sehingganya nanti akan mempersulit hubungan kalian ke depannya, seperti itu ya. Kalau misalkan adanya cuman ada kesalahpahaman aja, beda prinsip tapi tidak ada konfirmasi atau justru malah tidak ada perdebatan, di sini kan nanti ke depannya kalau misalkan dia selesai dengan masalah dia sendiri, entah ini tentang keuangan, entah ini tentang keluarga, ketika itu udah selesai dia bisa konfirmasi, oh sebenarnya aku begini, seperti itu maksud dia, niat dia seperti itu ya. Jadi kamu gak usah terlalu riweh ya. Kalau misalkan dia tiba-tiba menghilang, ya udah gitu, biarkan aja dia menghilang dulu. Memang ini rencana Tuhan gitu ya, memang ini rencana Tuhan, dan ini juga udah dia pikirkan. Memang orang ini tuh orangnya pemikir banget, jadi ini sudah dia pikirkan masak-masak kenapa dia harus tiba-tiba pergi gitu ya. Nah, yang penting saat ini dia mengharapkan kamu itu lebih lemah lembut sih ya, lebih lemah lembut, kamu berbeda gitu ya dengan biasanya, kamu tidak emosian. Dia berharap dari berpisahnya kalian ini kamu itu bisa berubah, emosi kamu itu bisa terkontrol. Makanya di sini aku bilang tadi kalian harus mengontrol emosi ya. Karena dia pun mengharapkan itu, kamu ada perubahan secara emosional kayak gitu ya. Kamu bisa lebih lemah lembut, kamu bisa emosinya itu bisa lebih halus ya, nggak kasar-kasar lagi kalau ngomong kayak gitu. Dia mengharapkan itu dari kamu. Jadi seperti itulah ya koneksi kamu dan dia. Oke,
Kira-kira ada pesan apa nih dari Angel? Oke. Aduh, jauh. Pesan untuk kamu ya, pesan untuk kamu dan pesan untuk dia. Oke, langsung 2 nih. Oke, yang ini untuk kamu, ini untuk dia ya. Kita buka. Oh, tidak terlihat. Oke, kalau untuk kamu, be willing to express love to receive love. Oke. Kalau untuk kamu ya, di sini kamu disuruh untuk mengekspresikan cintamu ya. Ekspresikan cintamu untuk bisa kamu dapatkan seseorang yang memang kamu cintai gitu ya. Jangan jaim-jaim, jangan ditutup-tutupi. Kalau misalkan kamu cinta ya bilang cinta dan tunjukkanlah kalau memang kamu cinta gitu. Kalau misalkan di sini kamu bisa ngebantu dia, apalah tentang apa yang bisa kamu bantu ya silakan dibantu. Tapi kalau misalkan kamu tidak bisa membantu dia dari segi apapun, bahkan juga dia memang menutup diri untuk tidak meminta bantuan kepadamu, ya maka dihargai saja. Biarkan dia dan berikanlah dia waktu untuk sendiri menyelesaikan masalah dia. Hargai aja. Kalau memang dia memang harus pergi begitu saja, ya udah biarkan aja. Nggak usah kamu berpikiran negatif, nggak usah kamu berpikiran atau kamu marah dendam sama dia, nggak usah gitu ya. Memang ini udah diperhitungkan oleh dia gitu, dia memang butuh sendiri, nggak bisa untuk memberikan konfirmasi ya ke kamu. Ya udah, yang penting kamu di sini menghargai aja ya. Lihat situasinya dan berpositif thinking aja. Mungkin ya memang dia butuh sendiri, dia memang keadaannya tidak bisa untuk memberikan kejelasan ke kamu ya. Memang keadaan yang membuat dia tidak bisa untuk memberikan penjelasan ke kamu, mungkin serumit itu, dan dia butuh waktu dan waktunya juga mungkin mepet gitu ya. Berpikir positif aja, tunjukkanlah, ekspresikan cintamu. Karena mengekspresikan cinta bukan harus agresif, bukan harus menunjukkan keobsesifan. Dengan cara diam untuk menghargai waktu dia pun itu sebuah bentuk rasa cinta ya. Gimana sih ya, itu juga salah satu tanda bentuk cinta kamu ke dia ya. Jadi saat ini kalau memang dia butuh sendiri, udah biarin aja sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan di sini kamu ternyata udah ada nih orang di sekitarmu yang memang mencintai kamu, atau ada orang baru nih yang mau kenalan sama kamu dan ada niatan dia untuk menjalin hubungan dengan kamu, ya it's okay, gak masalah. Di sini silahkan untuk ekspresikan cintamu. Kalau memang kamu tertarik dengan dia, silahkan ya. Karena aku lihat pun di sini dia memang cinta, tapi dia tidak mengikat kamu. Maksudnya tuh dia tidak mengekang kamu harus tetap bertahan padanya, tidak ya. Dia mempersilahkan kamu seperti itu, tapi dia berharap kamu bisa memberikan dia kesempatan untuk menunggu dia, untuk nantinya bisa lah ya kamu ketika dia sudah mapan, kamu bisa memberikan kesempatan dia untuk memperjuangkan kamu lagi. Tapi kalau untuk saat ini tuh kamu dilepas sama dia gitu ya. Jadi kamu tidak diikat, walaupun di sini dia banyak harapannya ke kamu ya. Dia memiliki menaruh banyak harapan ke kamu gitu, tapi dia untuk saat ini tuh belum bisa untuk memperjuangkan kamu seperti itu. Justru malah memberikan kamu banyak beban ya. Makanya di sini dia tidak memberikan kejelasan saat kalian berpisah seperti itu. Dan kalau aku lihat dari sisi dia, ini kan consider your foundation, look at how commit you are the love ya. Saat ini sedang dia mencoba untuk memfokuskan pada pondasi ya, pondasi hubungan kalian. Dia ingin memperkuat pondasi hubungan kalian. Kalau misalkan pondasi kalian ini bisa digoyahkan dari pihak ketiga, maka dia akan selesaikan dulu dengan pihak ketiga agar hubungan kalian ini pondasinya kuat gitu ya. Seperti rumah, pondasi akan kuat itu kalau misalkan dengan batu ya, bukan dengan bata doang. Nah, jadi kalau misalkan
pondasi rumah dia itu bata doang, kan akan cepat gampang goyah. Maka dia akan gantikan bata itu dengan sebuah batu gitu ya. Misalkan bata itu gampang digoyahkan karena ada isu, maka dia akan selesaikan isu dia itu ya, dia gantikan dengan yang kokoh, dengan kepercayaan. Dia membuat keluarganya percaya terlebih dahulu, seperti itu ya. Jadi saat ini dia sedang mencoba memperjuangkan pondasi dari hubungan kalian, seperti itu. Dia sedang memfokuskan pada pondasinya. Kalau misalkan fondasinya tentang keuangan, justru malah keuangan dia yang lagi nggak baik-baik aja, justru malah mempengaruhi hubungan kalian, maka dia akan memperbaiki dulu keuangan dia, seperti itu ya. Jadi dia saat ini sedang memfokuskan pada pondasi hidup dia yang justru malah akan mempengaruhi nanti hubungannya ke kamu gitu ya. Jadi mungkin memang butuh waktu ya, butuh waktu, entah kapan selesainya, entah sampai kapan pondasi ini akan kuat, itu butuh waktu. Sama lah kayak ngebuat rumah, butuh waktu ya. Untuk membuat pondasi sekeliling rumah itu juga kan butuh waktu gitu ya. Dan waktunya sampai berapa lama kita nggak ada yang tahu, tergantung dari keberuntungan dia, tergantung dari kemampuan dia gitu ya. Jadi kalau untuk aku sih, daripada kamu membuang-buang waktu, jika memang udah ada orang baru yang mencoba untuk berdekat dengan kamu, ya silahkan untuk kamu welcome aja dulu gitu ya. Dan kemudian lihat prosesnya. Kalau memang ternyata kamu akhirnya seraknya sama dia dan kalian klop, ya why not gitu. Karena ini pun dia tidak bisa memberikan kejelasan sampai kapan gitu ya. Dan daripada kamu menunggu dia buang-buang waktu, it's okay kalau kamu mau ini ya, mencari yang baru. Kalau ternyata kamu menjalani hubungan dengan yang baru tapi ternyata ya nggak ada rasa serak, nggak ada rasa cinta, nggak ada kenyamanan, keamanan, ya toh dia di sini juga lagi berproses. Mungkin ketika kamu udah selesai dengan orang barumu, mungkin proses dia udah selesai juga gitu. Nanti kalian bisa balikan lagi. Yang penting saat ini kamu paling tidak, kalau tidak bisa membantu dia dari segi apapun, berilah dia waktu untuk sendiri menyelesaikannya, seperti itu ya. Yang penting di sini kamu jangan jaim. Kalau kamu cinta, tunjukkan cinta ya, dan berikan kesempatan. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan dari apa ini namanya koneksi antara kamu dengan dia. Ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.